Hubungan yang dewasa nggak sekedar mengenal, tapi juga bisa mengerti, memaklumi, memahami, dan merespon dengan benar. Di dalam kedalaman hubungan, kita bisa mampu membaca respon dari mimik wajah, gerak tubuh, nada bicara, dan kata. Hubungan yang dalam saling mengerti meskipun bahkan hanya dengan isyarat atau kata-kata singkat. Ada orang yang baru bekerja kepada kami yang ketika saya bicara sesuatu dia masih nggak ngerti. Membuktikan bahwa hubungan belum terlalu dalam. Tapi ketika suami saya bicara satu kata, saya tahu apa maksudnya. Nah, hubungan yang dalam, yang dewasa itu bisa saling memahami. Meskipun nggak banyak kata-kata. Nah, ketika Tuhan bicara sama kita, Tuhan itu sering bicara nggak panjang lebar. Satu kalimat aja. Tapi Tuhan bisa memberikan pengertian yang sangat dalam sehingga kita ngerti apa maksudnya Tuhan. Umat yang sungguh-sungguh mengenal Allah itu mengerti kehendak Allah. Matius 7 ayat 21 bilang ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang mungkin yang kenal Tuhan, tapi gak banyak orang yang betul-betul mengenal kehendak Tuhan. Tidak banyak orang yang sungguh-sungguh tahu apa isi hati Tuhan untuk hidupnya. Yohanes 6 ayat 38 bilang ini, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus dan Bapa memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga Yesus tahu apa yang Bapa mau Ia kerjakan ketika Dia datang ke dunia. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan, seberapa kita bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, dapat dilihat dari bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kedewasaan rohani seseorang tidak bisa diukur dari seberapa lama dia jadi orang Kristen, seberapa lama dia sudah kenal Tuhan, tapi seberapa banyak dia mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk hidupnya. Banyak orang yang sudah lama jadi orang percaya, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Untuk kita bisa mengenal seseorang dengan lebih baik, kita mengenal orang dengan lebih dalam, kita perlu punya waktu-waktu berkualitas dengan orang itu, supaya kita bisa mendengarkan dan belajar memahami mereka. Demikian juga dengan Tuhan, kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan dan belajar mengerti jalan-jalan Tuhan. Tuhan mengenal kita, tapi apakah kita mengenal Tuhan? Mazmur 27 ayat 8 bilang gini, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Tuhan mau kita cari Tuhan, tapi kita harus merespon dengan mencari Tuhan. Kita nggak mungkin bisa ngerti Tuhan kalau kita nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin banyak di antara orang-orang yang akan berkata, Bu Heni, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Pendengaran rohani kita perlu dilatih. Waktu kita menyembah Tuhan, Mazmur Daud berkata, aku membawa persembahanku dan aku menunggu. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita kasih waktu buat Tuhan bicara buat kita. Waktu saya nyembah, saya ambil waktu diam dan bilang, Tuhan ngomong dong sama saya. Bicara dong apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau kasih tahu saya. Kasih waktu buat Tuhan bicara sama kita. Pengalaman pribadi dengan Tuhan yang membuat kita tuh bisa mengenal Tuhan seperti apa. Ayub 42 ayat 5 berkata gini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita gak bisa bertumbuh dalam iman, menjadi dewasa di dalam Tuhan kalau kita gak pernah ngalamin Tuhan, gak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, gak pernah dengar suara Tuhan, gak pernah ngalami pertolongan Tuhan. Kita hanya dengar tentang kesaksian orang lain, kita hanya dengar khotbah, tapi kita sendiri gak pernah bicara sama Tuhan.